Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Mari sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami, kekasih jiwa kami, penolong kami yang setia, gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kembali kami boleh ada. Dan kesempatan yang sangat indah kalau kami lagi boleh kembali bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, sebelum kami membaca, mendengar firman Allah yang akan menjadi renungan kami, bahkan tuntunan kami di sepanjang hari ini, marilah Roh Kudus tolong kami semua, urapi kami semua, agar supaya segala sesuatu terjadi oleh pimpinan dan kehendak Roh-Mu Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya baca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-16 ya. Yohanes pasal 14. Satu ayat saja kita baca, yaitu ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini kita akan berbicara tentang seorang penolong. Ini disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini. Ini janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum terjadi perpisahan. Saudara, kita tahu bersama bagaimana kedekatan, keakraban, kebersamaan yang telah terjalin antara Yesus dan murid-muridnya. Walaupun memang kenyataan pada masa-masa mereka bersama dengan Yesus, Yesus bersama dengan murid-murid, ya memang seringkali terjadi seperti ketidaksepahaman. Ya, maklum ya, Yesus yang datang dari sorga, dia datang dengan pola sorgawi, dia datang dengan konsep sorgawi, dia datang saudara-saudara dengan membawa misi sorgawi yang jelas-jelas sangat jauh berbeda dengan pola dunia, dengan konsep dari murid-muridnya, apalagi murid-muridnya datang dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang, background yang berbeda-beda, ya, mungkin juga budaya yang berbeda. Mereka tumbuh dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Itulah yang dialami oleh Yesus selama bersama-sama dengan murid-muridnya. Namun setidaknya ketika murid-murid ini bersama dengan Yesus, ya, lebih kurang 3 tahun, mereka banyak mengalami perubahan. Saatnya ketika Tuhan akan meninggalkan mereka, tentu saudara-saudara, murid-murid ini merasa kehilangan, ya, kehilangan panutan, kehilangan figur, kehilangan sosok yang
selama ini telah mengubah hidup mereka, pribadi mereka. Tetapi Tuhan sebelum meninggalkan mereka, Tuhan katakan, kalau aku pergi, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan seorang penolong. Penolong artinya Tuhan katakan kita hanya secara fisik berpisah, tetapi ada satu sosok pribadi yang akan dia minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim ke dalam dunia ini untuk menggantikan perannya, menggantikan figurnya, ya, yaitu dikatakan seorang penolong yang lain, ya, seorang penolong yang lain. Kata penolong di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata parakletos, ya. Jadi seseorang yang dipanggil untuk mendampingi, ya. Seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Tugasnya menolong, membantu, ya. Dia akan datang sebagai penasehat yang akan menasehati, ya. Seorang penolong, dia akan membantu tentu orang yang ditolongnya, dia akan membantu. Jadi saudara-saudara, kata Tuhan, murid-murid tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu hanyut tenggelam dalam kesedihan karena perpisahan, karena ada seorang penolong yang sangat luar biasa. Yesus secara fisik terbatas di dalam memberikan pertolongan kepada murid-murid karena masih berbentuk tubuh, masih berbentuk fisik. Tapi seorang penolong ini, Roh Kudus, dia akan memberikan pertolongan yang sangat luar biasa dan tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu bedanya pada masa Yesus dan pada masa Roh Kudus, ya. Pada masa Yesus dia tidak bisa hadir di satu tempat atau di berbagai tempat, saudara-saudara, dalam waktu yang bersamaan. Dia tidak bisa menolong seseorang di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Tapi Roh Kudus yang akan diutus sangat dahsyat dan luar biasa, ya. Dia sanggup dan mampu menolong orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara-saudara, dalam waktu yang bersamaan di berbagai tempat. Bukan hanya di berbagai tempat, di berbagai benua, di berbagai negara, dalam waktu saat yang bersamaan. Itu luar biasa, ya. Haleluya. Tidak heran saudara-saudara, kita lihat kalau kita coba mencatat, membaca bagaimana Yesus dalam pelayanannya, saudara-saudara, ya, selama kurang lebih 3 tahun, ya, saudara-saudara, yang menjadi percaya yang tercatat dalam Alkitab hanya kurang lebih 500 orang. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara-saudara, Petrus sekali berkhotbah Petrus 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa saudara-saudara, ya. Lompatannya, ya, terjadi pelipat gandaan, saudara-saudara, beratus bahkan beribu kali ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ya. Tuhan katakan, aku akan minta penolong yang lain, yaitu Roh Kudus atau Parakletos. Nah, kita baca saudara-saudara dalam Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat 8 mulai. Dan
kalau ia datang yaitu ia yang dimaksud itu Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini tugas pekerjaan, ya. Menginsafkan dunia akan dosa dan menginsafkan dunia akan kebenaran, akan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, ya. Tetapi ayat 13, apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dahsyat, ke dalam seluruh kebenaran. Kata Yesus, saat ini kamu belum mampu menerima, belum sanggup. Tetapi kalau Roh Kudus datang, dia yang akan memampukan, dia yang akan membuat kita sanggup untuk menerima hidup di dalam kebenaran. Memimpin kita, memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. Jadi orang percaya, gereja Tuhan, saudara-saudara, sangat membutuhkan Roh Kudus. Maju mundurnya kekristenan kita, iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan sangat tergantung kepada peran Roh Kudus dalam hidup kita. Gereja Tuhan secara universal maupun gereja Tuhan secara pribadi kita, saudara-saudara, itu sangat bergantung kepada peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Maju mundurnya, kuat dan tidaknya kita di dalam mengiring Tuhan, itu sangat ditentukan Roh Kudus. Sebab itu, mari saudara yang belum punya Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya Yesus berbicara tentang Roh Kudus, penolong yang lain, kita baca dalam Yohanes 14 ayat 5. Ya, tentu ini syarat mutlak kalau kita mau terima Roh Kudus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang layak menerima Roh Kudus, satu, orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang menuruti segala perintahku. Garis bawahi, mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus menolong kita semua. Roh Kudus menjadi andalan kita di hari-hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan, kami boleh diteguhkan, agar supaya hidup kami akan mengandalkan Roh Kudus. Bapa, hamba berdoa Engkau berkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada pada hari ini, sepanjang hari ini. Diberkati, dikuatkan, dilindungi, dipelihara, diteguhkan, mengalami kelimpahan di dalam Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu. Kami mau melangkah di hari yang baru ini. Kami melangkah dengan iman. Kami melangkah dengan percaya. Roh Kudus ada bersama kami. Roh Kudus ada menolong kami. Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus membimbing kami. Dan Roh Kudus menasihati kami, menghiburkan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.